Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Selalu kita sudah di sesi ketiga. Sudah 2 kali nih kita workshop Flutter ini. Saya harap masih tetap terus explore terkait Flutternya, pembiasaan penggunaannya, environment-nya, widget-widgetnya seperti apa, biar makin lancar ininya, paham soal widget yang ada. Gitu. Udah itu, mungkin itu aja. Untuk selanjutnya sesi ketiga ini kita akan ngebahas soal layouting di Flutter. Gitu. Jadi bagaimana cara layouting di Flutter, kita akan bahas hari ini. Itu aja dari saya, mungkin bisa langsung untuk menghemat waktu langsung ke Mas Hoyer, silakan. Terima kasih Mas Mendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman semua. Sebelum kita lanjut ke materi hari ketiga, saya mau mereview dulu ya sebentar tentang tugas yang kemarin. Nah, yang kemarin kan kita diminta ini ya, ngerubah gambar logo Innocent dengan animasi skuter. Dengan merubah logo Innocent dengan animasi skuter ya. Jadi ketika button diklik, gambarnya akan berubah-berubah tuh. Oke, caranya seperti ini ya. Yang di sini di stateful kan stateful itu widget yang bisa merubah ya, di widget yang dinamis gitu. Jadi kita bisa masukkan boolean di sini tentang show image-nya. Kemudian untuk men-trigger agar tampilannya berubah UI-nya, kita bisa masukkan set state di dalam button on press, set on press. Jadi dia akan trigger untuk merubah boolean yang awalnya bernilai false akan menjadi true. Nah ini jadi di info saja. Nah kemarin kan kita diminta untuk ini ya, untuk masukkan animasi. Jadi kita harus download dulu tuh library-nya, masukkan library-nya di sini. Loti. Nah, ini library di sini ya. Kita harus masukkan dulu library-nya di dalam PubSpec YAML. Nah, di sini di dependency kita tinggal masukkan Loti-nya seperti ini. Di dependency ya, PubSpec YAML. Dan jangan lupa juga karena kita ngambil resource-nya dari berbentuk JSON yang kita taruh di image, di folder asset image, jangan lupa juga di PubSpec-nya kita definisikan seperti ini untuk folder. Ya. Kemudian bagaimana untuk merubah gambarnya agar ketika dipanggil dia akan ketika button diklik dia akan berubah tadi dari logo Innocent menjadi skuter, begitu juga sebaliknya. Di sini ini kan tadi visibility, kita hapus dulu visibility-nya. Nah, kita bisa menggunakan if atau versi singkat dari if else seperti ini. So, ini untuk nilai yang bernilai true, dia akan menampilkan ini ya, logo Innocent, atau jika tidak kita panggil yang Loti tadi. Set image, sorry. Nah ini, berarti kita panggil yang ini ya, yang skuter. Image skuter. Nah, habis itu kita save. Yang di buttonnya jangan lupa kita panggil dalam onState untuk merubah yang tadi nilai merubah boolean yang tadi nilainya false menjadi true, begitu juga sebaliknya. Kemudian kita jalankan
seperti ini hasilnya ya. Jadi ketika diklik dia akan berubah dan diklik kembali dia akan kembali berubah menjadi skuter. Oh iya Mas, bentar. Yang mau nanya yang animation kemarin emang harus .json atau bisa yang lain? Itu tergantung dari loadingnya ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa mengambil juga dari network ya. Jadi tinggal masukkan link dari loadingnya aja. Di situ bisa nggak usah taruh dari JSON ini. Di load itu kalau nggak salah dia bisa pasang juga PNG, JSON, dan network untuk filenya. Itu Mas. Oke. Thank you Mas. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ya ke pembahasan yang ketiga tentang layout widget. Nah, secara basicnya di Flutter ini layout widget itu ada dua ya. Yang pertama yang menggunakan single child, yang kedua itu yang multi child. Single child itu seperti apa dan multi child seperti apa? Saya akan jelasin satu persatu ya. Di single child itu ada widget, di antaranya adalah widget container, padding, size box, center, constraint box, align, dan aspect ratio. Itu termasuk layout single child ya. Di container ini ya untuk membungkus widget yang ada di dalamnya ya, seperti contohnya widget text ini, container. Nah, begini cara panggilnya ya. Kita tuliskan container, kemudian masukkan tingginya atau lebarnya. Ini properties ini nanti kita explore secara live code aja ya. Ada banyak properties yang bisa dipakai di container ini. Kemudian ada padding untuk memberi jarak child widget di dalam padding seperti ini. Kita harus menggunakan edge insect ya untuk memberi ukuran jaraknya berapa. Ini kalau all berarti semua dari atas, kiri, kanan, sama bawah, dia akan menerapkan 10 dari jaraknya ya. Kemudian ada size box, seperti ini cara pemanggilannya, size box. Begitu juga propertiesnya kita bisa tentukan nilai tinggi dan lebarnya. Kemudian kita juga bisa memasukkan child di dalamnya ya. Dan ada center. Di sini widget center ini berfungsi untuk menarik ke center child widget yang ada di dalamnya. Contohnya seperti teks ini, dia otomatis ada di center dari layout yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke constraint box. Di constraint box ini, dia akan menyesuaikan dari ukuran widget sebelumnya. Misalkan di sini misalkan layar handphone kita ya, layar handphone kita ukurannya lebih kecil dari lebar atau tinggi widget yang kita tentukan, dia akan mengecil ya. Dia ada box constraint .expand ini ya, seperti itu. Dan di sini ada align. Di align ini dia menarik child widget di dalamnya, seperti contohnya seperti alignment center, dia berarti akan menarik ke tengah widget child yang ada di dalamnya. Dan aspek rasio untuk menentukan rasio dari child widget di dalamnya. Contohnya misalkan gambar widget atau teks seperti ini, dia akan menentukan ukurannya seperti ini, 16:9. Oke, nanti kita bahas di secara live code. Kemudian yang tadi udah ada single child, sekarang kita bahas mengenai multi child. Nah, di pembahasan kemarin kita sudah menggunakan ini ya, kolom untuk menampilkan secara berurut mengenai widget-widget. Di multi child ini ada selain kolom ada list view,
ada row, ada stack, dan ada warp. Oke, kita bahas satu persatu. Di kolom ini propertiesnya kira-kira ada seperti ini. Ada cross axis alignment ini untuk menarik widget yang ada di dalamnya ini agar ke tengah, atau untuk memberi jarak di antara widget-widget ini untuk main axis alignment ini. Dan karena ini multi child, jadi dia bisa menampung lebih dari satu widget ya. Seperti contohnya seperti ini, kontainernya ada 3, maka dia akan berurutan dari yang paling atas kemudian yang paling bawah. Nah, seperti itu. Kemudian di list view hampir sama seperti di kolom tadi. Dia banyak properti juga yang bisa kita mainkan di situ, dan dia juga bisa menampung banyak widget. Ya, di list view ini berbeda dengan kolom. Kalau di kolom, walau misalkan kita Nah, di kolom ini, misalkan kita memiliki layar handphone yang kecil ya, dia tidak bisa di scroll dan akan menampilkan error kalau untuk kolom. Dan untuk list view, dia walaupun layar handphonenya kecil, kita memiliki widget yang cukup banyak di dalamnya, dia akan bisa di scroll. Itu bedanya antara kolom dan list view. Oke. Dan untuk row, ini berbeda dengan kolom dan list view. Kalau kolom dan list view, dia akan menampilkan secara vertikal untuk widget di dalamnya, dan untuk row dia akan menampilkan secara horizontal. Secara umum dia memiliki properties yang hampir sama seperti kolom. Oke. Kemudian ada stack juga di sini. Widget stack ini dia akan menampilkan secara bertumpuk widget-widget yang ada di dalamnya. Contohnya adalah misalkan kita mempunyai widget 100 di sini, dan yang kedua adalah widget kontainer dengan tingginya 300. Nah, maka dia akan saling bertumpuk widgetnya. Nanti kita buktikan ya secara live code. Oke, dan ini widget wrap. Jadi kalau misalkan widget kita widget yang ada di dalam wrap ini melebihi dari ukuran layar handphonenya misalkan ya, dia akan otomatis menarik ke bawah. Seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut ya ke navigator. Oke, kalau di Android, root itu sama dengan activity ya, untuk berpindah halaman, dan di iOS root-nya sama dengan view controller. Nah, kalau di Flutter ini, root merupakan sebuah widget ya untuk layar dan halaman. Dan untuk pindah ke root baru itu contohnya seperti ini, navigator, .push untuk pindah ke root baru, dan masukkan material page root-nya, kemudian kasih tahu kelas mana yang ingin dituju atau halaman mana yang ingin dituju. Begitu untuk kembali untuk page-nya bisa menggunakan navigator.pop di sini. Oke, nah ini contohnya seperti ini. Ini halaman awal, kalau diklik akan menuju ke halaman kedua. Mungkin kita akan menerapkan langsung ya yang dari tadi yang udah dibahas mengenai single child dan multi child layout widget, dan navigator sekalian membuat tampilan halaman awal celebrity.id ini. Oke ya, pertama kita akan membuat dulu bentuk dari app bar-nya ini ya. Kalau kita lihat di sini di app bar-nya itu dia lebih tinggi ya dari app bar yang biasa, lebih lebar. Oke. Kemudian ada
logo celebrity.id di sini. Kita akan buatnya. Oke, ini kita close dulu. Oke, untuk membuat project di Visual Studio Code ini, kita akan ulas lagi caranya. Bisa Flutter, create nama projectnya, misalkan project Nah, kita tunggu. Selesai, dia akan mengenerate, akan membuatkan project. Di sini kita untuk filenya kita bisa buka di sini. Workshop ya tadi. Nah, ini proyeknya tadi udah dibuat melalui terminal. Atau kita bisa juga seperti ini ya untuk membuat proyeknya. Kita menggunakan command palette ya. Kalau di Windows bisa tekan Ctrl, Shift, dan P. Kalau di Mac atau di MacBook bisa menggunakan command, Shift, dan P ya. Kemudian kita pilih New Application Project. Atau bisa ketikkan di sini New Application Project. Seperti ini. Pilih, kemudian tentukan di mana lokasi filenya. Oke, kemudian kita memberi nama untuk projectnya apa, misalkan Flutter layout atau Flutter layout application. Ya, seperti ini, kemudian enter. Nah, Visual Studio Code akan mengenerate dan membuat project baru. Seperti ini. Tampilan untuk project barunya ya. Main.dat ini akan otomatis dibuatkan oleh Flutter. Dan di PubSpec YAML, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk tadi di asset, kita bisa mendefinisikan langsung filenya satu persatu seperti ini, atau cukup juga seperti ini, hanya image-nya aja. Atau kita bisa tambahkan di sini agar kita tahu kalau ini tuh adalah sebuah aset. Seperti ini, bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Dan di sini, karena kita belum memiliki folder aset, kita bisa membuatnya seperti ini. Kita ke sebelah kiri, di Flutter Layout App yang tadi, kita klik New Folder ya. Folder, kemudian masukkan aset ini. Aset, enter. Kemudian klik kanan lagi, klik New Folder lagi, masukkan image. Nah, di sini kita bisa taruh resource atau aset kita mengenai gambar atau foto atau JSON yang tadi seperti pembahasan kemarin. Oke. Ini yang kita hapus dulu. Oke, kalau kita melakukan perubahan di PubSpec YAML ini, jangan lupa untuk klik ini ya, Get Package. Dia akan mendownload atau menarik package-package yang udah kita buat. Kalau misalkan kita memasukkan library atau dependensi di sini, dia otomatis akan mendownload dependensi yang kita butuhkan. Nah, kita balik lagi ke main.dat.
Di sini kita coba tadi buat yang tadi ya. Yang ini kita coba buat app bar-nya. Ada gambar di sini. Berarti kita masukkan gambar. Oke, bentar. Saya belum masukkan gambarnya. Oke, di sini saya punya aset image-nya, yaitu foto BTS, kemudian ada logo, kita masukkan dua-duanya ke dalam aset image ini. Nah, kita tinggal tarik aja ya, otomatis asetnya akan masuk ke project kita. Kemudian kita kembali ke dalam main.dart ini. Kita hapus saja ya, ini karena ini adalah generate awal dari Flutter-nya. Kita hapus. Nah, dia membutuhkan kelas MyApp. Oke, kita buatkan. Nah, kita menggunakan yang status aja ya, yang widget yang statis. Kita masukkan MyApp. Oke, sudah. Jangan lupa import ininya, material app-nya, dan di sini kita masukkan, kasih returnnya karena ini awal ya, awal running dia akan manggil ini, maka kita tentukan desain widgetnya kita pakai yang material app. Nah, seperti itu. Kemudian home-nya kita buat lagi, misalkan home, kelas home. Nah, di sini akan ada error ya. Kita bisa bikin file baru di sini, new file. Ketik home, Dart, jangan lupa extensionnya Dart, kemudian enter. Nah, di sini kita buat stateful, widget yang dinamis. Kita kasih nama kelasnya home. Oke, nah sini masih ada error ya, jangan lupa kita tambahkan juga library-nya, yaitu material. Sesuai sama yang di sini menggunakan material, maka di sini juga kita gunakan material. Ini error, kita benerin dulu. Sudah diimport ya package-nya. Nah, karena tadi kita udah menentukan desain widgetnya, di sini kita jangan lupa kasih dasar dari widget material app ya. Ada yang tahu apa dasar dari widget material app? Kemarin udah dijelaskan dan ada di materi. Ya. Scaffold. Ya, scaffold ya, scaffold. Nah, scaffold ini adalah dasar dari widget untuk widget desain material app, scaffold. Di scaffold ini ada banyak, ada app bar, ada body, dan sebagainya. Kita gunakan app bar. Kita panggil widget app bar. Kemudian kita tentukan background-nya, karena tadi maaf. Nah, karena di sini background-nya putih ya, jadi kita tentukan background-nya. Background color-nya kita panggil colors pakai S, colors white. Nah, seperti ini. Kemudian
kalau kita lihat di sini itu seperti ada garis ya, ada floatingnya gitu, ada elevationnya itu. Jadi kita panggilnya 3. Ini balikannya double ya. Jadi kita kasih double juga di sini. 3. Oke. Kemudian karena di app bar ini logonya ada di tengah. Ini sebuah logo ya, bukan title seperti yang kemarin kita buat. Berbentuk teks, ini adalah sebuah logo. Jadi kita bisa menggunakan flexible space. Flexible space itu kita akan menggunakan seluruh ruangan yang ada di sini. Flexible space. Oke. Makanya kita bisa menggunakan single child layout yang align. Kita tentukan posisinya. Kita tentukan posisinya bottom center. Oke. Karena ini ke bawah ya, jadi gunakan yang bottom center. Kemudian child-nya kita masukkan image yang tadi, image logo ini ya. Nah, logo celebrity.id ya. Jadi kita masukkan image asset. Kemudian logo celebrity.id png. Oke, seperti ini. Kemudian kita tentukan skalanya dulu kali ya. Skala gambarnya 16:9. Oke, kita simpan. Oke, kita coba jalankan dulu mungkin. Untuk lihat hasilnya kita coba lihat dulu ya. Jadi kita jalankan di simulator. Oh, nggak bisa load, ada error ya. Ada error saat load asetnya. Kita cek dulu di PubSpec. Yang satu aja. Oke, simpan. Kemudian oke. Nah, udah ya. Di sini gambarnya, tapi kayaknya terlalu kegedean ya. Kalau kita lihat terlalu gede ya. Jadi kita rubah ukurannya jadi dan kita tambahkan juga padding di sini. Paddingnya misalkan simetris. Kalau kita menggunakan simetris ini, kita bisa menggunakan properties horizontal atau vertikal. Karena saya rasa yang dibutuhkannya cuma vertikal, jadi kita gunakan vertikal saja. Secara vertikal. Nah, dengan padding ini secara vertikal dia akan memberi space atau jarak di sini. Oke, karena ini sepertinya kurang gede juga app bar-nya. Di sini kita bisa tambahkan widget prefer size ya. Size, oke, kita tambahkan.
propertiesnya size from h, tingginya kita tentukan misalkan 190 lah. Oke, nah dia akan ada jarak di sini karena ininya udah jadi lebih besar. Oke, df bar-nya udah selesai seperti ini. Df bar juga ada banyak properties lain selain background, elevation, dan fleksibel. Kita bisa juga menambahkan action untuk button yang ada di samping sebelah sini, actionnya apa. Atau kita juga bisa menambahkan ini, leading-nya ya. Dia berbentuk widget, jadi kita bisa juga menambahkan misalkan logonya, nanti dia akan ada posisinya dari sini. Mengenai posisi F-bar ini udah dijelaskan dari materi kemarin ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca lagi atau buka-buka lagi atau melihat kembali video yang kemarin. Oke, bila sudah, kita buat badan ininya ya, apa kontennya. Di sini kita panggil bodinya. Nah, kalau karena ini berurutan ya secara vertikal, kita bisa menggunakan kolom. Kemudian jangan lupa panggil children-nya karena kita butuh widget, list widget untuk yang ada di dalam kolom ini. Oke. Kemudian kita masukkan teks. Kita buat ininya ya, yang headline ini. Kita masukkan teks headline. Dan simpan, kita lihat dulu hasilnya. Ada teks headline, karena ini masih kurang gede, jadi kita rubah stylenya. Style. Kita gunakan properties yang size, yang font size. Oke, kira-kira 25 ada. Kita lihat sudah lebih besar tapi kurang tebal, jadi kita panggil untuk ketebalan teksnya, kita panggil font weight. Di sini tambahkan misalkan font weight bold. Nah, jadi lebih tebal sini. Oke, dan kita kurang ini ya, kurang ke tengah headline ini. Jadi sini cross line-nya kita rubah. Teks Oke, udah di tengah. Kemudian kita kasih jarak menggunakan layout padding. Jaraknya, karena ini udah di tengah, kita tinggal tambahkan jarak atas dan bawahnya aja. Menggunakan simetris. Kita
kita kasih 20. Oke, terus di bawahnya kita tambahkan garis ini ya. Ada garis, tambahkan divider, panggil widget divider, kemudian tingginya kita atur berapa, dan tambahkan juga warnanya. Nah, untuk menambahkan warna, bisa menggunakan format seperti ini, red, kurung buka, 100 atau berapa, atau bisa cukup seperti ini, color red. Misalkan 100. Oke, nah ini udah ada ininya ya, udah ada garisnya, tapi kurang paddingnya kurang, kita tambah padding di sini. Padding simetris horizontal, kita kasih 30. Oke, ini udah mengecil. Kemudian gambar ya, kita buat gambar. Ini kita panggil gambar BTS. Masuk. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, sini udah ada foto BTS-nya. Kemudian jaraknya kita kasih padding di atasnya. Padding di sini. Di padding ini kita panggil edge inside dan bisa menentukan ya mau semuanya kita definisikan atau dari left, top, right button-nya, atau bisa juga hanya atas atau bawahnya, atau juga simetri. Jadi kita gunakan yang ini ya, misalkan topnya kita setting di 30. Oke, kemudian bawahnya kita kasih juga buttonnya 30. Nah, udah ada jarak 30, dan kemudian kita buat lagi teks yang ini, entertainment ini. Oke, dan kasih stylenya ya, jangan lupa style, text style, kasih warnanya, color. Oke, sudah ada di sini ya. Oke, kemudian kita buat juga yang ini. Di teksnya kita buat juga. Oke. Siap. Oke, kita jalankan. Simulatornya udah, tapi warnanya ya tadi karena diberikan warna, kita hapus dulu warnanya.
Udah. Karena ini kurang punya sepertinya beda ukuran ya. Jadi kita tentukan ukurannya, size-nya, size fontnya 20, dan kita kasih ketebalannya juga 500. Oke, sudah. Kita kasih padding antara text entertainment ini dan activities ini. Seperti cukup menggunakan only top. Oke, sudah ada. Sini ada ini ya, ada jarak. Jadi kita kasih jarak juga. Tiga puluh. Nah, di gambarnya juga tadi di gambarnya juga kurang, paddingnya kurang, jadi kita tambahkan padding di gambar. Untuk kanannya kasih 30. Oke, nah seperti ini ya. 30. Oke, yang entertain ini kurang samping ya, karena dia udah di tengah. Kita coba, kita buat dia ke samping. Oke, ini hapus saja coba. Sorry, close. Ini menjadi sebelah kiri. Di isinya karena dia bentuknya WAP ya, nggak narik ke sini, jadi kita gunakan widget. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini contoh dari layout widget. Ada yang ingin ditanyakan? Ini saya dari main.dart-nya error itu, bisa tolong tunjukin lagi nggak bentar, main.dart-nya itu apa sih isinya? Nah, Oh, main gitu ya. dot-dotnya ini ya, isinya hanya seperti ini, dia hanya
menginisiasi home-nya dari material app. Oke. Sudah? Oke, ya, thank you. Oke. Dan ini sih dari home-nya seperti ini. Perjelas ya. Kurang luas kayaknya. Ya. Ya, udah ya. Oke, untuk contohnya nanti teman-teman bisa lihat di repo yang udah di-share ini. Untuk contoh ini, dan bagaimana untuk navigatornya. Kalau navigator di kolom ini, kita bisa klik yang lampu ini. Oke. Kita tambahkan inkwell widget ini ya. Untuk, atau bisa juga gesture detector. Gesture detector. Dalamnya ada on tap, ada double tap, tap down, macam-macam. Atau bisa menggunakan ini inkwell yang tadi. Nah, on tap ini. Kita coba pindah halaman ya. Jadi nanti ketika ininya diklik, apa si kolomnya ini diklik, akan berpindah halaman. Jadi kita menggunakan navigator. Push. Oke, karena berpindah halaman dia menggunakan push ya. Kemudian masukkan material, page root. Oke. Kemudian kita masukkan kita masukkan kelas ini, atau halaman yang ingin dituju. Dan kita kasih detail. Ini error, jadi kita buat lagi di sini halaman detail. Oke, kita buat juga step step widget. Kemudian kita import materialnya. Di sini karena dasarnya kita tadi udah punya style widgetnya ya, material app ya. Maka kita tambahkan widget dasarnya saja. Scaffold. Ini kemudian bodinya. Center. Text. This. Oke. Simpan. Nah, di sini kita import ya tadi. Kita simpan. Kita lihat hasilnya. Ketika diklik, nah dia akan berpindah halaman. Kita back, langsung kembali. Nah, untuk back-nya kita bisa menggunakan ini juga, navigator pop di button. Bisa bikin button di sini untuk navigator pop. Oke, untuk materinya cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke tugas buat besok?
Pengen lihat yang itu dong, yang tadi navigator push-nya masih ketinggalan. Navigator push. Yang Ini? di home. Ya, ini ya. Untuk gimana cara pemanggilnya nanti bisa dilihat di materi yang akan diberikan ya, atau di dokumentasinya. Mas, sorry tanya Mas. Ya. Seandainya mau kirim data lewat push gimana Mas? Oh, kirim data lewat push ya. Nanti Iya. di besok kita akan bahas step manajemen untuk mengirim data lewat push, nanti kita bahas di situ ya. Jadi jangan lupa besok. Oke Jadi Mas, jawabannya makasih, Mas. nanti dari besok ya. Ya. Iya. Mas, tanya dong Mas. Oke, silakan. Yang di atas itu coba yang di home Mas, paling atas Mas. Nah itu ada home key itu buat apa ya Mas? Super key itu. Home key. Yang atas. Oh nah, ini itu konstruktornya, konstruktor dari home ini. Jadi karena ini bentuknya stateful, kita bisa ngasih final. Silakan di sini show. Nah, kita bisa tambahkan konstruktornya di sini. Nah, show. Jadi ketika manggil home ini, dia otomatis harus masukkan show-nya. Misalkan pause. Seperti itu. Buat konstruktornya ya. Itu jadi bisa jadi kayak parameter dong. Iya, sebenarnya ini bisa jadi parameter. Tapi untuk ngirim data antar page besok kita bahas. Oke Mas, thank you Mas. Karena saya rasa ngirim data seperti ini kurang efektif. Oke, nanti. Oke, kita lanjut aja ke tugasnya untuk besok. Di sini tugasnya teman-teman bisa membuat halaman detail, aset gambar serta teksnya nanti dikirim di grup. Oke. Dan seperti ini contohnya. Jangan ya. Nah, kok nggak jalan? Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau diklik dia akan pindah halaman detail. Ini halaman detailnya ya, teman-teman dibuat semirip mungkin dengan halaman detail seperti ini, ekbarnya dan layoutnya. Oke. Oke, mungkin seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Silakan teman-teman buat semirip mungkin, sebagus mungkin, dan jangan lupa submit di tempat yang udah kita tentukan. Dan jangan lupa untuk ini dulu ya, sebelum submit filenya, teman-teman bisa di terminal ketik Flutter clean. Habis itu teman-teman bisa mensubmit atau menzip projectnya dan submit ke kita. Oke. Mungkin hari ini cukup itu saja materinya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mungkin dari saya cukup itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya balikan ke Mas Mendy. Oke, baik. Terima kasih Mas Koir untuk hari ini sesi tentang layouting gitu ya. Untuk sesi passing data dan lainnya nanti akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan langsung drop aja di grup seperti biasanya. Nanti teman-teman fasilitator yang lain bakal bantu. Dan seperti biasa tugasnya maksimal sampai besok sebelum pertemuan berikutnya. Terus nanti link submissionnya di mana, nanti saya kirim di grup juga, saya infokan di grup submissionnya kemana. Terus tugasnya kayak tadi Mas Koir bilang, recreate halaman detail
dari celebrity.id gitu. Nah, ini salah satu produk kita nih yang bentar lagi bakal rilis nih gitu ya. Bakal rilis. Nah, kita praktekkan langsung ke sana. Gitu. Kita coba gimana sih recreate aplikasi celebrity.id ini gitu. Masih fresh nih bahannya gitu. Sementara itu dulu untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih tergabung di sini. Semangatnya luar biasa. Semoga workshop ini memberikan manfaat buat kita semua, terutama buat kami-kami di sini yang sedang belajar juga gitu ya, dan tapi mencoba untuk membagikan apa yang kami tahu gitu. Terus diskusi di grup saya harap lebih ini lagi ya, lebih intens lagi gitu ya. Jadi tidak hanya dari kami, mungkin dari teman-teman bisa bantu jawab teman-teman yang lain, nah itu sangat luar biasa. Seperti itu dulu, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.